Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bapak harap anak-anak semua di rumah dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Kembali lagi bersama Bapak Ihsan Fauji. Di sini Bapak Ihsan akan mengajarkan akidah akhlak kelas 4 pembelajaran ketiga. Iman kepada kitab-kitab Allah. Baik, sebelum memulai ke materi inti, alangkah baiknya kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku, mari kita perhatikan baik-baik. Dengarkan dengan tenang ya, materi yang akan kita bahas yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kita akan belajar tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, nama-nama kitab Allah. Selanjutnya, Rasul yang menerima kitab-kitab Allah, dan cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Ini semua kita akan pelajari dan mohon untuk dipahami dan dipelajari baik-baik, aplikasikan kepada kehidupan sehari-hari. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah berarti membenarkan bahwa semua kitab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab Allah diturunkan kepada nabi dan rasul-rasul Allah dengan perantara malaikat Jibril. Kewajiban kita sebagai seorang muslim yang taat ialah mengimani kitab suci Allah. Tidak hanya Al-Quran, tetapi juga kitab-kitab yang telah diturunkan Allah sebelum Al-Quran. Semua kitab yang diturunkan Allah memiliki ajaran yang benar. Akan tetapi, Al-Quran sebagai kitab terakhir yang diturunkan merupakan kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran adalah kitab terlengkap dan memiliki kebenaran yang mutlak yang harus kita jadikan sebagai pedoman hidup. Nah, kitab-kitab apa saja yang telah diturunkan Allah sebelum Al-Quran? Pada Nabi siapa kitab itu diturunkan? Kapan kitab-kitab tersebut diturunkan? Hal-hal tersebut akan kita bahas pada pelajaran kali ini. Oke, siap-siap ya, kita akan bahas tuntas kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya. Baik, yang pertama, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, iman menurut arti bahasa adalah percaya atau yakin. Iman itu percaya atau yakin. Iman menurut istilah adalah membenarkan dalam hati, Allah mengucapkan dengan lisan dan melaksanakan dengan anggota tubuh. Arti kitab adalah buku atau lembaran risalah. Nah, jadi menurut istilah, iman pada kitab-kitab Allah adalah mempercayai atau yakin bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul, dan agar kitab-kitabnya dijadikan pedoman hidup untuk meraih kehidupan yang sejahtera di dunia dan akhirat. Setiap muslim wajib beriman kepada kitab Allah yang merupakan rukun iman yang ketiga. Beriman kepada kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran bagi umat Islam wajib dipercayai secara ijmali. Artinya, hanya percaya saja. Sedangkan memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran tersebut bukanlah merupakan suatu kewajiban. Hal ini disebabkan kedudukan kitab suci selain Al-Quran berakhir dengan diutusnya para nabi dan rasul yang menerimanya. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran telah menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya.
Oleh sebab itu, umat Islam wajib beriman kepada Al-Quran secara tafsili terperinci, artinya harus meyakini akan kebenaran memahami ajarannya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nama-nama kitab Allah. Yang pertama ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, yang terakhir yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Al-Quran adalah pedoman kita sebagai umat manusia yang beragama Islam. Nah, di samping itu ada jenis lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi yang disebut suhuf, seperti suhuf Ibrahim alaihissalam, suhuf Musa alaihissalam, suhuf Adam alaihissalam, dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul, tapi ada suhuf juga ya, sejenis lembaran-lembaran. Baik, selanjutnya Rasul yang menerima kitab-kitab Allah. Yang pertama, kitab Taurat. Menurut bahasa Ibrani, Taurat berarti undang-undang, syariat atau peraturan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam dalam bahasa Ibrani yang disebut Torah. Kitab tersebut sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi Nabi Musa alaihissalam dan umatnya, yaitu Bani Israel. Kitab Taurat diturunkan ketika Nabi Musa alaihissalam sedang bermunajat di Bukit Tursina, itu Gunung Sinai. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dengan bahasa Kipti di daerah Yerusalem. Pokok ajaran kitab Zabur adalah kewajiban untuk menyembah Allah yang Maha Esa dan petunjuk bagi umat Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan syariat yang dibawakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa di daerah Yerusalem. Kata Injil berarti gembira, kabar gembira. Pokok ajaran kitab Injil sama dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan sebelumnya. Nah, yang terakhir yaitu Al-Quran. Allah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dua kota, yaitu Mekah dan Madinah pada abad ke-7 Masehi. Kitab tersebut menjadi mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengandung petunjuk bagi umat manusia. Nah, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyempurna ya dari kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Al-Quran mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak akan berubah keasliannya dan tetap berlaku sampai akhir zaman. Nah, berikut adalah cara beriman kepada kitab Allah. Yang pertama, mempercayai bahwa seluruh kitab datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mempercayai nama-nama kitab yang dijelaskan dalam Al-Quran, termasuk yang keempat kitab yang telah tadi disebutkan di atas. Yang ketiga, membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran.
Yang keempat, mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran. Baik, sekian. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan Bapak. Mudah-mudahan pembelajaran ini dapat dipahami dengan mudah dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian hafalkan kitab-kitab dan siapa yang menerima kitab-kitabnya. Baik, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.